Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Dwi Rahayu berNIM 233130005, kelas 23A. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai putusan Mahkamah Agung nomor 704K-PDT-Sus-2012, yaitu perkara kepailitan yang melibatkan PT Telekomunikasi Seluler atau PT Telkomsel dengan PT Primajaya Informatika. Kasus ini menjadi salah satu perkara yang cukup menarik dan penting. Putusan ini juga menjadi perhatian masyarakat karena melibatkan perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia yang sempat dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. Namun, kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Sebelum membahas kasusnya lebih jauh, terlebih dahulu kita perlu memahami apa yang dimaksud dengan kepailitan. Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang. Pailit adalah suatu keadaan ketika seorang debitur atau perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban untuk membayar hutang kepada krediturnya, sehingga melalui putusan pengadilan dinyatakan berada dalam keadaan pailit. Selanjutnya, berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan, suatu pihak dapat dinyatakan pailit apabila memenuhi dua syarat utama, yaitu yang pertama, memiliki sedikitnya dua kreditur. Yang kedua, tidak membayar sedikitnya satu hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Tujuan dari kepailitan adalah memberikan penyelesaian yang adil terhadap hutang-hutang debitur serta memberikan perlindungan hukum pada para kreditur. Selanjutnya, mari kita bahas kronologi dan permasalahan dalam perkara ini. Kronologi kasus dan permasalahannya adalah kasus ini bermula dari hubungan kerja sama bisnis antara PT Telkomsel dan PT Primajaya Informatika. PT Primajaya Informatika merupakan salah satu perusahaan yang bekerja sama dengan Telkomsel dalam pendistribusian produk telekomunikasi. Dalam pelaksanaan kerjasama tersebut, muncul perselisihan mengenai hak dan kewajiban para pihak. PT Primajaya Informatika berpendapat bahwa Telkomsel memiliki kewajiban pembayaran yang belum dipenuhi. Terdapat sejumlah utang yang telah jatuh tempo namun tidak dibayarkan oleh Telkomsel. Atas dasar tersebut, PT Primajaya Informatika mengajukan permohonan pailit terhadap PT Telkomsel ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Permasalahan hukum yang kemudian muncul adalah apakah benar Telkomsel memiliki hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sebagaimana dipersyaratkan dalam Undang-Undang Kepailitan. Selain itu, timbul pertanyaan apakah sengketa yang terjadi memang layak diselesaikan melalui mekanisme kepailitan atau seharusnya melalui gugatan perdata biasa. Inilah yang kemudian menjadi fokus utama dalam pemeriksaan perkara tersebut. Bagaimana kasusnya? Mari kita bahas. Dalam pemeriksaan di tingkat pertama, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengabulkan permohonan yang diajukan oleh PT Primajaya Informatika. Majelis Hakim Pengadilan Niaga berpendapat bahwa syarat kepailitan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan telah terpenuhi. Oleh karena itu, Telkomsel dinyatakan pailit. Putusan ini menimbulkan perhatian luas di masyarakat. Banyak pihak mempertanyakan bagaimana mungkin perusahaan sebesar Telkomsel yang memiliki aset dan kondisi keuangan yang kuat dapat dinyatakan pailit. Merasa dirugikan dalam keputusan tersebut, Telkomsel kemudian mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Dalam permohonan kasasinya, Telkomsel berargumen bahwa utang yang dijadikan dasar permohonan pailit masih menjadi sengketa antara para pihak. Menurut Telkomsel, keberadaan dan jumlah utang tersebut belum jelas.
dan masih membutuhkan pembuktian yang lebih mendalam. Selain itu, Telkomsel juga berpendapat bahwa perkara tersebut sesungguhnya merupakan sengketa perdata biasa yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama bisnis, sehingga tidak tepat apabila langsung dijadikan dasar untuk mempilotkan perusahaan. Setelah memeriksa perkara tersebut, Mahkamah Agung akhirnya mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Telkomsel. Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang sebelumnya menyatakan Telkomsel pilot. Dengan demikian, status pilot Telkomsel dinyatakan tidak berlaku. Yang selanjutnya adalah analisis putusan dari sisi hukum kepilotan. Jika dianalisis dari perspektif hukum kepilotan, putusan Mahkamah Agung ini memiliki dasar pertimbangan yang kuat. Pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Kepilotan menyatakan bahwa permohonan pilot hanya dapat dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana. Prinsip pembuktian sederhana merupakan ciri khas dalam perkara kepilotan. Hakim tidak melakukan pemeriksaan yang terlalu mendalam seperti dalam gugatan perdata biasa. Oleh karena itu, keberadaan utang yang dijadikan dasar permohonan harus jelas, pasti, dan tidak menimbulkan sengketa yang rumit. Dalam perkara PT Telkomsel, Mahkamah Agung menilai bahwa utang yang menjadi dasar permohonan pilot masih diperselisihkan oleh para pihak. Keberadaan utang tersebut belum dapat dibuktikan secara sederhana karena masih memerlukan pemeriksaan dan pembuktian lebih lanjut. Dengan adanya sengketa mengenai utang tersebut, maka salah satu syarat penting dalam perkara kepilotan tidak terpenuhi. Menurut saya, pertimbangan Mahkamah Agung dalam perkara ini sudah tepat karena beberapa alasan. Yang pertama, putusan tersebut menegakkan prinsip pembuktian sederhana yang merupakan dasar penting dalam hukum kepilotan. Jika keberadaan utang masih diperdebatkan, maka perkara tersebut tidak layak diselesaikan melalui mekanisme kepilotan. Yang kedua, putusan ini mencegah penyalahgunaan lembaga kepilotan. Kepilotan seharusnya digunakan sebagai sarana penyelesaian utang, bukan sebagai alat tekanan dalam sengketa bisnis. Ketiga, putusan ini memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha. Perusahaan yang sebenarnya masih sehat secara finansial tidak dapat dengan mudah dipilotkan hanya karena adanya perselisihan kontrak atau perjanjian bisnis. Keempat, putusan ini menunjukkan bahwa pilot bukanlah solusi untuk setiap sengketa yang berkaitan dengan pembayaran. Apabila suatu perkara memerlukan pembuktian yang kompleks, maka penyelesaiannya lebih tepat melalui gugatan perdata biasa. Selain itu, putusan ini juga memberikan pelajaran penting bagi para pelaku usaha agar lebih berhati-hati dalam menggunakan instrumen kepilotan. Pengajuan permohonan pilot harus benar-benar didasarkan pada adanya hutang yang jelas, pasti, dan tidak jatuh tempo, bukan sekedar adanya perdebatan penafsiran terhadap isi perjanjian. Oleh karena itu, putusan Mahkamah Agung nomor 704/PDT-Sus/2012 sering dijadikan salah satu referensi penting dalam praktek hukum kepilotan di Indonesia. Kesimpulan dari video ini adalah berdasarkan uraian yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa kasus PT Telkomsel dan PT Primajaya Informatika merupakan salah satu perkara penting dalam perkembangan hukum kepilotan di Indonesia. Permasalahan utama dalam perkara ini adalah adanya perbedaan pendapat mengenai keberadaan utang yang dijadikan dasar permohonan pilot. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sempat menyatakan Telkomsel pilot, namun putusan tersebut kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung melalui putusan nomor 704/PDT-Sus/2012. Mahkamah Agung berpendapat bahwa utang menjadi dasar permohonan masih dalam sengketa dan tidak dapat dibuktikan secara sederhana. Oleh karena itu, perkara tersebut lebih tepat diselesaikan melalui gugatan perdata biasa daripada mekanisme kepilotan ini. Putusan ini menegaskan
Pentingnya prinsip pembuktian sederhana, memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, serta mencegah penyalahgunaan lembaga kepailitan dalam penyelesaian sengketa bisnis. Sekian paparan yang dapat saya sampaikan. Semoga pembahasan ini dapat menambah pemahaman kita mengenai penerapan hukum kepailitan di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.